Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Siap semua ya? Siap. Jadi kita sekolah itu kondisi pikiran itu harus nyaman, badan juga harus kondisi sehat. Baiklah, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Siapa ketua kelas? Silakan dipimpin untuk berdoa dulu ya. Ya. Silakan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal muslimin amin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan kita diberi kemudahan dalam mencari ilmu ya. Amin. Kemudian saya lanjutkan untuk mengetahui siswa yang tidak hadir itu atas apakah masuk semuanya Pak? Iya Pak. Tidak semua ya. Oke. Tapi untuk lebih baiknya supaya nanti saya juga cepat hafal ya, akan saya panggil satu persatu. Nanti yang saya panggil tolong tunjukkan jari ya. Ahmad Fikri Putra Pratama. Oke. Adam Firdaus. Hadir Pak. Bagus Pribadi. Hadir Pak. Galih Samudra. Hadir. Yasid Al Bustami. Songoni Setio Bagus. Sheila Tarbia. Wahyu Ananda. Yoga Adi Pranata. Masuk semua ya? Nah, jadi hari ini kelas 11 dari 1 masuk semua. Kalian sekalian, pada hari ini Bapak akan mengajarkan kalian materi yaitu tentang pengelasan sambungan plat dengan plat, posisi di bawah tangan. Minggu kemarin sudah saya ajarkan bagaimana melakukan pengelasan sambungan plat dengan plat, posisi di bawah tangan tapi sambungan tumpul atau satu. Masih ingat kan? Masih ingat ya? Jadi kalau kemarin saya ulang kembali pelajaran kemarin supaya tidak lupa. Sambungan tumpul posisi 1G. Jadi kalau kalian bisa amati di papan di media saya ini 1G. Nah ini 1G ya, ini 1G. Jadi kedua buah plat ini sebelum proses pengelasan harus kalian bentuk kampung dulu. Jadi digeledah posisi miring, kemudian diberikan celah. Berapa celahnya? Ini banyak berapa? Diameter itu. Berapa Mbak celahnya biasanya? Kamu kalau pengelasan berapa? Berapa? Ada yang tahu? Belakang untuk celahnya sambungan tumpul ini lebarnya berapa? 3,2. Angkat tangan dulu. Berapa? 3,2. Yang belakang? Menurut elektrod, berdasarkan elektrod Pak. Berdasarkan diameter elektroda ya. Jadi ketika kalian mau mengelas dengan menggunakan elektroda saya 2,6 mili, celahnya ini harus dilebihkan dari diameter 2,6 supaya bisa masuk. Paham ya? Jadi kemarin 1G dan posisi bawah tangan. Jadi ini anggap saja ini adalah hasil pengelasan atau plotnya. Jadi bisa dipahami ya? Kami mengingatkan pelajaran ini yang lalu. Kemudian untuk hari ini sekalian, nanti kita akan belajar tahap selanjutnya yaitu pengelasan sudut posisi 1. Ini coba kamu lihat.
Kenapa Bapak menyampaikan pelajaran satu ini ada tujuannya? Yang pertama, siswa dapat mengetahui macam-macam posisi. Kenapa? Ketika kalian sudah di lapangan, pengawasan utamanya, itu kalian harus bisa melihat ini posisi mana ini. Mana yang 1F, 1G, 2F, 2G, kalian harus bisa membedakan. Itu yang harus dikenali dulu. Yang kedua, tentu siswa dapat melakukan pengelasan. Jadi kalau kalian amati di papan ini atau di sini ya, baik, ini juga waktu yang jadi slide sama. Jadi kalau di papan di media Bapak siapkan ini ada proses pengelasan, ada mulai pengelasan plat dengan plat sampai pengelasan pipa dengan pipa. Kalian harus bisa membedakan. Yang terpenting adalah ini, dapat melakukan pengelasan, intinya di situ. Bagaimana supaya dapat melakukan pengelasan yang baik? Seakan harus bisa menguasai teorinya dulu, menyetel arusnya dulu, menentukan sudut elektrodanya dulu. Bisa dipahami ya? Fungsinya itu. Jadi nanti setelah sampean kalian praktek di bengkel, itu harapannya kalian semua bisa menguasai pengelasan sambungan plat dengan plat, posisi di bawah atau satu. Ya, ini tujuannya. Kemudian sekalian, dari itu jadi mungkin ada yang bertanya, selain yang tertayang di slide ini, kira-kira ada yang ditanyakan selain di belajar untuk berkomunikasi dengan baik. Ya, ini penting. Jadi untuk mengkomunikasikan materi pelajaran ketika praktek itu penting. Setelah itu nanti kalian praktek itu juga harus, kalau saya tanya kenapa kok begitu, saya sudah bisa menjelaskan cara SOP. Jelas ya? Jelas, kalau sudah tujuannya sudah paham, saya jelaskan ke materi intinya. Jadi kalau kalian amati di slide ini saya mewakili, anggap saja ini saya menyediakan 2 buah besi, sama besi yang di sini. Jadi kalau saya bawa besi dari bengkel terlalu berat, juga tidak kelihatan, akhirnya saya buat media untuk memudahkan kalian memahami satu F itu seperti apa. Satu F atau yang biasa disebut dengan sambungan filet, berarti kan sudut menuju 90, yaitu kedua buah plat. Ini anggap saja plat 1, plat 2 yang sudah dikunci, dilas ikat ya, ini dilas ikat, raflas ikat, yang akan dilakukan pengelasan dengan posisi di bawah tangan. Jadi melasnya ini begini. Dia akan mesin las, ya. Seperti yang tambahan ini mesin lasnya polaritas penutupannya apa? DC? Apa di sana? Elektrodanya narik mana ini? Nah, ini kalian nanti bisa memindahkan ini bisa tinggal pindah sini sesuai selera. Jadi kalau ini ditempelkan begini, anggap jadi adalah perubahan polaritas, ya. Jadi mesin lasnya bawah sesuai di bengkel pindah. Saya lebih suka plus pak, tinggal aja plus. Ini kabelnya kabel las yang kualitasnya sangat tinggi, ya, bagus. Kemudian saya menggunakan holder dengan elektroda. Jangan lupa arahkan sudut elektrodanya ini membentuk sudut berapa? Ya, 70 derajat. Ada yang lain berapa? Mas? Berapa sudutnya? 90 derajat. Kembali lagi
secara teoritis sudut pengelasan elektroda itu membentuk sudut 70 derajat. Tetapi dalam praktek di lapangan itu kadang disesuaikan dengan medan. Ngerti Mas? Medan ya? Di kondisi di lapangan. Jadi posisinya platnya kita letakkan di bawah tangan kita atau di bawah dengan elektroda membentuk sudut 70 derajat. Kemudian kita gerakkan sesuai dengan ayunannya. Ayunannya macam-macam ya. Jadi ayunannya macam-macam. Ada zigzag, ada sin, ada apa lagi? Ada lingkar. Semua itu tergantung dari kesukaan kalian, karena minat atau insting seseorang itu beda-beda kita memahami. Paham ya? Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap pengelasan sambungan sudut, coba saya panggil ke depan untuk mempraktikkan gerakannya seperti apa. Coba Mas Rizky, ke depan Mas Rizky. Coba kamu praktekkan bagaimana pengelasan posisi 1F kalau dilihat dari gambarnya ini atau di sana. Coba bagaimana? Benda kerjanya bagaimana? Aku baca mengelas ya gerakan ayunannya. Posisinya betul atau salah? Posisi platnya sudah betul atau salah? Posisi benda kerjanya ini salah. Coba yang salah coba. Bagaimana? Ya. Coba dipraktekkan bagaimana cara mengelas posisi 1F. Ya. Coba lihat dialihkan bagaimana. Coba diamati benda kerjanya bagaimana? Posisinya sudah betul atau salah? Posisinya benda kerja ini balik lagi ya. Coba kamu lihat ini, kamu posisikan 1F bagaimana? Benda kerja miringnya nah, seperti ini. Jadi benda kerjanya ini kita hadapkan ke atas, posisi sudut ya. Kalau begini berarti berapa F? 2F. Kalau begini, kalau dari atas kepala, paham ya? Iya betul. Posisi benda kerja kita hadapkan ke atas, posisi di bawah tangan kita. Yang ke atas begini, di bawah tangan kita. Ya, akan kembali. Kemudian ada lagi. Coba Mas Wahyu, mana Mas Wahyu? Habis benda kerjanya, saya ingin mengetahui sejauh mana pemahamannya. Tadi kelihatan kurang fokus sehingga saya harus menguji dulu. Coba, berarti kan diamati ya belakang ya. Nanti ketika praktek biar tidak salah, dilihat dulu, posisikan benda kerjanya seolah-olah ini benda. Posisikan 1F benda kerjanya. Betul atau salah Mas? Ke belakang? Betul. Coba ini gerakannya. Gerakannya apa ini posisinya? Ayunannya. C. Betul ya? Ada yang belum paham tadi masalah posisi benda kerja? Paham ya? Ini nanti kalau sudah paham, ketika praktek di bengkel, saya harapkan nanti hasil pengelasannya bagus. Sehingga nanti kalau sudah jadi, nih, nanti seperti ini. Iris-irisnya bagus, sehingga pengikatan kedua benda ini sangat baiklah sekalian. Sesuai pembagian kelompok yang kemarin saya sampaikan, di kelas ini terbagi menjadi 3 kelompok. Ya. Jadi
Kemarin saya amati ketika kalian di bengkel itu, ketika saya menjelaskan sedikit menyinggung masalah subscribe, itu langsung aja buka HP, lihat YouTube. Kayak apa sih sebenarnya? Ada lagi sesuatu yang langsung ngambil buku, buka, mencari materi tentang subscribe. Kemudian ada lagi yang namanya tipenya diam tapi mendengarkan, langsung praktek langsung ya benda kerja. Itu kayak begini. Jadi yang pertama itu adalah apa namanya, kesenangannya itu melihat video. Yang tengah ini kesenangannya baca buku. Yang sebelah sini kesenangannya langsung melihat benda kerja. Jadi setiap anak itu punya beda-beda. Sekarang coba saya kasih sebuah pertanyaan yang kalau didiskusikan masing-masing kelompok. Ya. Pertanyaan begini, atau tugasnya begini. Bagaimana untuk menggerakkan elektroda, aliran elektroda itu untuk menghasilkan sebuah lidi-lidi yang bagus? Ya, saya ulangi. Bagaimana gerakan elektroda, aliran elektroda itu untuk menghasilkan lidi-lidi las yang bagus? Silakan nanti didiskusikan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti masing-masing coba mewakili presentasi ke depan dengan menggunakan media, menerapkan gerakan las, menggunakan mesin las dan las saja. Saya kasih waktu 3 menit. Silakan ini didiskusikan dengan boleh, nggak masalah. Satu ya. Sekarang saya coba kelompok 1. Silakan wakil untuk mendemonstrasikan. Iya, sangat lingkaran. Sangat lingkaran, silakan siap. Jangan kelebaran buat kami. Dulu. Coba diperhatikan ya. Kelompok 1 ingin mewakili ya, jadi kelompok yang kemarin sukanya melihat video. Oh seperti itu gerakannya. Nah, sekarang mau dipraktekkan. Ya, ini mau begitu. Coba perhatikan bagaimana gerakan. Nah, terangkan kepada kelompokmu. Kelompok saya suka gerakan C, zigzag atau apa coba? Kelompok saya suka menggunakan gerakan setengah lingkaran. Oke, coba diperhatikan bagaimana sampai selesai. Lumayan bagus. Cukup. Jadi kelompok 1 lebih suka menggunakan gerakan apa? Sudah didiskusikan sama teman tadi? Mau gerakannya pakai apa? Di kelompok ini kemarin suka ini lihat buku, lihat modul, buka modul bagaimana cara yang benar menggerakkan elektroda seperti apa. Kita lihatkan dulu.
kasih. Kelompok 3. Ini yang suka langsung praktek lihat hasilnya. Gerakannya disukai apa ayunannya? Siksa, oke. Dipraktikkan. Amati, coba dilihat gerakan 1F ayunan elektroniknya siksa. Jadi kalau tidak dilatih seperti nanti kaku ketika praktek. Ya, ya, jadi setiap anak memiliki perbedaan dalam hal gerakan ayunan elektronik. Sesuai kesukaannya masing-masing, senyaman-nyamannya. Karena alas itu kondisi kita harus nyaman dan tenang. Jadi itu anak ya? Ya. Sudah paham? Besok nanti berhingga kita paham satu. Baiklah sekalian, dari awal Bapak sudah menjelaskan bagaimana teknik yang baik untuk melakukan penguasaan plat dengan plat posisi 1 di F atau di bawah tangan ya. Ya. Kalau dari proyeksi Eropa itu dengan P. Mulai dari awal Bapak menjelaskan bahwa posisi pengelasan untuk plat ini ada 6. Khusus untuk 1F adalah posisi platnya kita hadapkan ke atas, pengelasannya dari atas. Paham ya? Itu ada yang kurang jelas mungkin bisa ditanya, silakan terkait teori teknik pengelasan. Ya silakan. Bagaimana kalau posisinya salah, Pak? Ada pertanyaan, bagaimana kalau posisinya salah saat mengelas? Coba diperhatikan di pasalnya seperti apa, biar jelas yang dimaksud salah seperti apa. Ya. Yang dimaksud salah itu benda kerjanya atau sudut elektroganya, coba diperhatikan. Ya, coba bagaimana? Kalau tadi kita kan ini, Pak, tidak. Jadinya kalau alat takutnya cacat dulu, Pak. Ya, jadi bahasa yang mudah maksudnya begini, bagaimana ketika mengelas sudut elektrodanya ini tiba-tiba berubah. Karena ketika mengelas kita ini kan pakai kaplas ya. Tanpa sadar tangan kita yang awalnya sudah 70 derajat tiba-tiba bergerak tanpa kita sadari. Nah ini bagaimana? Cirinya gampang. Kalian amati di ujung elektrogan dinyala busurnya. Jadi kalau nyala busurnya ini posisinya miring, pasti cairan itu akan menyembur menjauh dari kita. Jadi kedorong. Paham ya? Nah, gitu loh. Tapi kalau itu berarti cirinya Mas, elektroda itu berarti menceng. Miring, menceng. Jadi kemudian karena kita posisi belum selesai mengelas, kita arahkan gerakan elektroda kita, tangan kita sehingga nyala busur, ujung busur itu kembali di bawah gitu. Sebenarnya ke bawah, bukan ke samping. Paham ya? Itu cirinya kalau elektroda itu bergeser karena kita pakai kap, tiba-tiba semburan elektrodanya itu menyamping, itu tandanya elektrodanya miring. Otomatis langsung gerakan saja. Sehingga cairannya itu apa? Lurus kembali. Paham Mas? Terima kasih. Ada lagi? Paham? Materi hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Minggu depan kita langsung ke bengkel untuk langsung praktek menyiapkan bahan. Jangan lupa pakai K3 ya. Jadi nomor 1 safety sepatu, apron, kemudian sarung tangan, ya, kaplas dan masker. K
K3-nya pengawasan itu harus diterapkan. Paham ya? Oke, lah. Kemudian ada soal-soal yang nanti kalian kerjakan. Saya kirim melalui LMS. Ada soal untuk mengukur bagaimana daya serap kalian terhadap materi yang saat ini Bapak sampaikan. Nanti bisa dikerjakan di LMS. Batas waktunya 2 hari ke depan. Bisa dipahami ya? Untuk keterampilan nanti hasilnya saya lihat ketika sampean sudah selesai praktek. Itu penilaian keterampilan. Jadi ada 2 ya. Satu penilaian pengetahuan. Dari pengetahuan itu adalah materi yang saya sampaikan. Dasar kalian sejauh mana nanti dikerjakan di LMS. Kemudian untuk hasil praktiknya nanti Bapak lihat ketika sudah selesai praktek. Bisa dipahami? Bisa. Mari kita berdoa, mudah-mudahan pelajaran pada hari ini bisa memberi pemahaman kalian yang sangat bagus ya. Sehingga tujuan pembelajaran yaitu dapat melakukan penguasaan posisi sadar terwujud. Silakan salah satu untuk memimpin dua akhir pelajaran. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah anak sekalian, dapat cukup sekian. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Tetap jaga kesehatan, semangat untuk terus belajar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.